Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Saya terakhir, mungkin saya jawab yang pertama adalah ada pertanyaan yang singkat saja yang sini sampaikan. Kira-kira Prabowo ini kedepannya mau buat apa? Jadi yang ini saya tidak perlu jawab karena dia sudah jawab. Dia bilang 2030 Indonesia bubar. Jadi itu jawabannya. Jadi kita nggak lama ini tidak perlu saya dari jawaban. Mungkin 2030 atau sebelumnya ya sudah dibuatkan. Jadi kita doanya aminkan saja. Kemudian yang berikut adalah kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kasih orang Papua keriting hitam di tanah ini yang punya hati untuk menerima semua suku dan bangsa yang dari mana-mana semua. Welcome. Mau bekerja di sini silakan, mau hidup di sini silakan, mau naik jabatan di sini silakan, menjadi bupati juga silakan, menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, tip silakan. Begitu ya. Tidak bisa ada kita kritik untuk mau jadi tip begitu di Jawa, Kalimantan, Sumatera, tidak dapat. Hanya ada di Papua. Itu berarti orang Papua itu hebat. Orang Papua hebat. Yang berikut adalah kami orang Papua tidak ada rasa kebencian dan bermusuhan dengan teman-teman yang datang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Manado, dari Ambon. Tidak ada sama sekali. Tapi orang hitam kritik kami bermasalah dengan namanya militer. Ya, kami bermasalah dengan militer. Apakah itu hijau atau coklat? Hanya ada masalah dengan militer. Kenapa kami ada masalah dengan militer? Karena Papua membangun basis militer. Papua tidak membangun basis ekonomi, tidak ada. Basis percepatan pembangunan juga tidak ada. Itu semua hanya variasi saja. Ya, dibuat lembaga ini, lembaga itu semua mengosong. Tapi Papua itu membangun basis militer. Makanya di mana-mana baik proyek juga militer, perusahaan juga militer, tukang bakso juga militer, tukang ojek juga militer, kerja di airport juga militer. Ya, semua di mana-mana militer karena Papua khususnya adalah basis militer. Nah, karena itu bagaimana caranya untuk melawan basis militer? Kita berdoa kepada Tuhan. Saya masih ingat, mungkin anak-anak mahasiswa masih ingat satu negara yang disebut negara dulu, negara besar sekali, namanya Uni Soviet ya. Negara Uni Soviet itu luar biasa. Dia kuat militer, dia kuat ekonomi, dan dia salah satu negara yang paling besar wilayahnya. Tapi negara itu dia hancur hanya 3.000. Negara itu hancur kemudian kalau tidak salah termasuk Ukraina. Ya, kenapa dia hancur? Dia hanya karena ada masalah yang ada. Yang pertama adalah negara itu dia jual beli hukum. Negara itu dia jual beli hukum. Banyak masyarakatnya korban hukum karena ada uang dimenangkan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu di Uni Soviet dulu. Yang kedua adalah masyarakatnya sendiri dia bunuh. Karena basis militer, dia membangun basis militer. Yang ketiga adalah dia bakar itu gereja-gereja. Dia bakar semua gereja-gereja. Yang keempat adalah negara itu utang makin hari makin meningkat. Nah, saya harap Bapak Ibu ke negara lurus dari negara ini. Tidak usah kita paksa, sendirinya bubar kok. Mengapa? Karena film hari ini kita nonton adalah kehendak Tuhan dan waktu Tuhan untuk bagaimana kasih diri, kasih tahu kepada kami bahwa kami mencuri, kami berapa. Ya, itu mereka yang kasih tahu. Jadi terima kasih untuk situasi ini. Kemudian hal yang lain adalah semua yang kita bicara tadi dalam film ada seperti 7 di situ. Saya lihat ada operasi hipoteka ya kalau tidak salah yang di situ. Saya
mantan pengungsi, yaitu tahun 77 sampai dengan tahun 80 saya di hutan. Dan kemudian jadi kalau hari ini tadi adik laki-laki bilang saya senang dengar Bapak punya statement lain-lain. Saya bukan baru jadi presiden ini baru saya bicara, tidak, memang saya datang dari lahir, di mana ya yang ini, yang kiri mereka masuk di kampung saya, mereka lakukan seperti itu. Saya lahir tahun 65, 2 Agustus 65, sekarang sudah umur 60 tahun. Agustus besok saya sudah masuk 61 tahun. Indonesia masuk di sini 69 tahun, di tahun 1969. Saya salah satu saksi hidup mengalami penderitaan kejahatan bangsa ini oleh militer kepada orang tua. Ya, bagaimana cara mereka lakukan, bagaimana kami lari, bagaimana orang tua kami dibunuh, bagaimana mama-mama diperkosa. Ya, karena itu kalau hari ini terus kami bicara, saya minta adik ini, kau bicara sudah, kau jalan sudah, kau belajar sudah. Itu karena kami tahu tentang situasi keadaan yang terjadi. Tapi saya berterima kasih untuk kepada seluruh generasi muda. Sekali lagi, kami tidak ada permusuhan dengan semua orang. Buktinya apa? Kami orang Papua tidak pernah kami bunuh haji, kami tidak pernah bunuh ustaz, kami tidak pernah bakar masjid. Tapi mereka bisa tembak pastor, mereka bisa bunuh pendeta, mereka bisa bakar gereja. Coba, kalau video ini seperti yang harus dilakukan oleh kita minta Juni untuk lakukan itu, memang sejarahnya panjang. Ya, kalau memang kita harus lakukan itu luar biasa. Satu hal yang saya berterima kasih dalam malam ini dan setelah film Pesawat ini keluar itu adalah tidak dibuat oleh orang Papua sendiri, tapi teman-teman kita yang di luar Papua sendiri yang mereka bikin film itu, dan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu artinya bahwa masalah nilai kemanusiaan itu sangat tinggi. Ya, orang Papua berteriak, berdoa, bicara referendum merdeka. Ini bicara masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah kita harus dihargai, kita harus dihormati dan lain sebagainya. Jadi itu hal yang sangat penting. Karena itu terima kasih. Mungkin peserta ini harus memberikan rekomendasi kepada Yuni yang hadir, yang nona yang cantik ini juga masih nona ini, baru kan? Lautnya yang tinggal sana menantus ya. Jadi bagus supaya film ini ada versi bahasa Inggris, dan kemudian itu problem yang terjadi. Dan kemudian yang lain, kalau ada video yang tadi sampaikan bahwa ada mama kita yang sudah mulai bicara lain, sudah tahu lah cara bermain begitu. Ya, itu sudah tahu, dan betul juga. Ya. Yang dia juga tidak perlu kirim-kirim juga, tidak harus. Yang penting barangnya aslinya sudah keluar, sudah jelas ya, sudah jelas, sudah keluar. Jadi itu bagus. Kemudian hal yang lain, terima kasih dari BB. Gereja mengarahkan kita kemana dan pergi kemana. Saya menyampaikan terima kasih. Jadi gereja-gereja hari ini di tanah Papua dan semua pertanyaan itu, Bapak kasih tahu bahwa kami gereja tetap ada. Ya, gereja sebagai benteng terakhir di tanah Papua kita tetap ada. Hanya seringkali kita punya visi yang berbeda. Itu juga yang membuat sedikit lambat dan maju dan lain sebagainya. Karena itu pesan saya kita hari ini, imani. Mungkin kamu sudah lihat bahwa kami senior-senior yang ada mungkin tidak jalan sama-sama, mungkin barangkali mungkin itu visi berbeda. Saya punya visi adalah hanya 2 saja, yang saya punya visi dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya. Saya punya iman hanya 2. Pasti sekali Yesus akan datang dan saya akan ketemu dengan Dia. Itu iman saya dan itu tertutup dalam Alkitab. Itu iman. Itu iman. Pasti Yesus datang dan Roman akan ke surga dan ketemu Dia. Itu sudah pasti. Iman yang kedua, pasti Papua akan merdeka. Apakah kita mau dihabisi? Apakah kita tidak dihabisi? Apakah seperti yang terjadi sekarang film yang kita lihat? Apakah
intimidasi yang luar biasa, genocide yang luar biasa yang terjadi. Tetapi lambat atau cepat atau lambat, atau percaya atau tidak, pasti. Ya, itu iman saya. Kasta firman, imanmu sama dengan pendeta begitu. Kalau orang ini jangan nonton film ini, ya harus imani begitu. Dan sekarang banyak orang yang sudah bekerja di dalam ladang, punya posisi masing-masing. Ada yang menyuarakan suara-suara perempuan. Siapa yang perempuan Ibu Rode Wanibo, dia sebagai satu tim yang bekerja suara-suara perempuan di tanah Papua. Bagaimana saya tidak salah dia baru pulang dari Australia untuk mengangkat hal-hal begitu. Jadi hal untuk mengangkat dari pemuda mari angkat juga, kemudian dari mahasiswa mari bicara juga, dari universitas mana saja mari angkat juga, kita bicara. Dari gereja mari, gereja pasti ada. Ya, kami belajar.